Selasa dini hari, 1 Maret 1949, menjadi satu hari yang sangat dinanti para pejuang yang manunggal dalam pasukan Werkreise 3 di Yogyakarta. 2.000 pasukan yang terbagi dalam 7 sub Werkreise telah membagi tugas di posnya masing-masing. Dalam satu komando yang terbentuk dalam kurun waktu 1 bulan. Jam 6 pagi, sirine pergantian jam malam dibunyikan seluruh penjuru kota Yogyakarta. Sirine inilah yang menjadi penanda dimulainya serangan umum 1 Maret 1949. Serangan umum 1 Maret, dan ini momentum paling penting karena serangan umum itu disiarkan langsung, meskipun hanya 6 jam, itu berita itu disampaikan langsung, ditangkap di Taiwan, kemudian ditangkap di India, dan sampai ke New York bahwa ada serangan umum 1 Maret. Nah, serangan umum 1 Maret membuktikan bahwa RI masih ada. Nah, ini yang penting. Jadi sekalipun hanya 6 jam, tapi ini menjadi RI masih ada. Pasukan Tiger Brigade yang tersebar di kota Yogyakarta saat itu benar-benar lengah. Mereka telah memprediksi serangan balik pihak Indonesia, tapi mereka tak pernah menduga serangan balasan lebih besar akan dilancarkan pada pagi hingga siang hari. Serangan spektakuler ini tidak hanya mengejutkan dan cepat, tapi terkoordinasi dengan sangat baik. Kira-kira 2.000 tentara dikerahkan untuk serangan ini. Pada saat bersamaan, beberapa pasukan yang tergabung dalam Komando Divisi 3 di perbatasan Yogyakarta melakukan serangkaian aksi blokade untuk memperlambat gerakan bala bantuan Tiger Brigade di tengah kota. Sayangnya pertahanan di batas kota tidak berlangsung lama. Sekitar jam 12 siang, pasukan bantuan Belanda dari Magelang di bawah komando A. van Santen dari pasukan Anjing Nika dan pasukan Gajah Merah yang merupakan veteran perang di Bali dan Sumatera memasuki Yogyakarta. Mereka langsung melakukan pengejaran dan pembersihan di sudut-sudut kota. Hanya 6 jam saja, pasukan gerilya Indonesia menguasai kota Yogyakarta. Demikian juga dengan banyaknya korban prajurit dan laskar yang gugur untuk menunjukkan eksistensi bangsa Indonesia. Setelah bisa menduduki Yogyakarta, segera pasukan TNI mengirim kabar lewat radio komunikasi di Playen, Gunung Kidul. Maka berita TNI berhasil menguasai ibu kota tersebar hingga ke New Delhi. Keberhasilan serangan umum 1 Maret dan gencarnya pesan radio yang terpancar ke seluruh penjuru dunia memberi tekanan besar kepada Belanda. Apalagi saat itu banyak jurnalis Belanda dan media barat yang sedang melakukan peliputan di Yogyakarta. Mereka datang untuk meliput kegiatan Dewan Keamanan PBB yang sedang merancang perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan maklumat untuk menghentikan perang. Reaksi kecaman terhadap Belanda datang dari penjuru dunia. 14 April 1949. Perundingan antara Indonesia dan Belanda digelar PBB di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebagai solusi jalan buntu peperangan yang terjadi pada agresi militer kedua. Delegasi Indonesia kala itu diketuai oleh Muhammad Rum dan delegasi Belanda diketuai oleh Herman van Roya. Perundingan berlangsung alot sampai akhirnya ditutup dan ditandatangani kedua belah pihak pada 7 Mei
Perundingan yang kemudian dikenal sebagai Perundingan Rumbroyan ini menyepakati beberapa hal penting. Antara lain, TNI akan menghentikan semua aktivitas gerilyanya. Pemerintah Republik akan menghadiri konferensi meja bundar. Yogyakarta dikembalikan ke tangan Indonesia, dan Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan segala bentuk operasi militernya serta membebaskan semua tawanan perang. Sederhana bagi Van Rooyen mengadakan perjanjian karena memang kalkulasi Indonesia itu kalau bisa bertahan terus-menerus itu Belanda pasti kalah. Nah, itulah taktik dari Belanda untuk mengadakan perjanjian supaya dihentikan. Nah, isi dari perjanjian itu adalah satu, menghentikan tembak-menembak atau ceasefire tanggal 7 Mei 1949. Itu nah, satu lagi, sesudah ada ceasefire itu nantinya diikuti oleh namanya konferensi meja bundar. Jadi konferensi meja bundar itu tidak pada Desember 49, tetapi sudah dirancang jauh sebelum itu. Nah, disitulah maka di dalam perjalanan waktu secara internasional sudah ada kesepakatan supaya tidak ada lagi perang. 29 Juni 1949, di bawah pengawasan Komisi PBB untuk Indonesia atau United Nations Commission for Indonesia yang dipimpin oleh Horace Merle Cochrane, pihak Belanda mulai menarik mundur seluruh pasukannya secara serentak dari wilayah Yogyakarta. 1 Juli 1949, Yogyakarta telah kembali berada dalam kekuasaan Indonesia secara utuh. 6 Juli 1949, Bung Karno, Bung Hatta, dan semua pemimpin Republik kembali ke Yogyakarta.